Dengan semakin majunya teknologi masa kini, industri persenjataan militer tentu terus jadi perhatian. Dari sekian banyak teknologi yang tengah dikembangkan, sepertinya kendaraan tempur amfibi menjadi salah satu yang paling mencolok. Mulai dari tank utama, kendaraan tempur infanteri, penghancur tank, hingga artileri swagerak telah dibuat dalam bentuk amfibi untuk menaikkan efektivitas di dalam medan laga. Salah satunya adalah milik Cina. Sebagai negara yang sudah sangat sering berkonflik di area laut dan pesisir, Cina terus mengembangkan kendaraan tempur amfibi mereka. Salah satu yang terbaik adalah ZTD-05VN16. ZTD-05VN16 merupakan kendaraan tempur infanteri yang telah digunakan negeri tirai bambu sejak tahun 2005 dan telah diekspor ke beberapa negara seperti Venezuela dan Thailand. Setidaknya ada lebih dari 1.100 unit yang telah digunakan Cina dan didistribusikan ke beberapa negara seperti Venezuela dan juga Thailand. Hal ajaib dari kendaraan militer yang memiliki berat 29,2 ton ini adalah kemampuannya menembak meskipun tengah bergerak di dalam air. Hal ini disebabkan desain yang mudah memecah ombak dan juga mudah mengikuti arus. Dengan senjata CVT-99 105 mm rifled gun, kendaraan ini bisa menjadi ujung tombak serangan pada penyerangan pinggir pantai. Apalagi kecepatan dari kendaraan bermuatan 8 orang ini mencapai 65 km per jam di darat dan 30 km per jam di air. Dengan kemampuan mutakhir ini wajar jika ZTD-05VN16 dianggap sebagai salah satu kendaraan amfibi terkuat untuk sekarang. Kalau Cina punya, Amerika Serikat jelas pasti nggak mau kalah. Di tahun 2011 silam, negeri Paman Sam sampai meluncurkan proyek kendaraan tempur amfibi bernama ACV atau Amphibious Combat Vehicle. Proyek ini dieksekusi oleh perusahaan kendaraan pertahanan, Iveco, dan Bay System dengan angka proyek sangat gila, 1,2 miliar US dollar atau 18,1 triliun rupiah. ACV adalah sebuah kendaraan serbu yang berfokus pada pembawa suplai perang dan bukan untuk menyerang secara langsung. Di dalamnya berisi 3 awak dengan 13 tentara. Kabin kendaraan yang memiliki luas 8,9 meter kali 3,1 meter yang diklaim mampu membawa segala jenis kebutuhan dengan total berat 3.302 kg. Untuk menjalankan tugasnya dengan mulus, ACV dibekali dengan mesin diesel 6 turbin yang mampu memberikan kecepatan hingga 105 km per jam di darat dan 27 km per jam di laut. Performa laut yang dimiliki ACV juga diklaim mampu beradaptasi pada kondisi lautan terburuk sekalipun. Dari Cina dan Amerika, tentu kita nggak boleh lupa dengan pesaing utamanya yaitu Rusia. Negara Om Putin ini memiliki kendaraan amfibi BMD-4M yang telah dikembangkan sejak tahun 1999. Penggunaan paling anyar untuk kendaraan ini adalah di masa sekarang, saat Rusia masih menginvasi Ukraina. Uniknya lagi, BMD-4M ini bukan cuma dimiliki Rusia, tapi juga dimiliki lawannya Ukraina. Dari segi spesifikasi, kendaraan yang dikembangkan Volgograd Tractor Plane ini memiliki keistimewaan di senjata utama yang bernama Bakchayu. Persenjataan utama ini mengarah pada meriam tank 100 mm yang mampu menggunakan peluru kendali anti-tank berkecepatan 300 meter per detik. Dengan rotasi bisa mencapai putaran 360 derajat dan ketinggian 60 derajat. Efektivitas dari kendaraan militer ini diklaim bisa memusnahkan tank tempur utama terdepan yang dimiliki lawan. Dengan didukung sistem radar line of sight beam riding atau LOSTER, tembakan BMD-4M mampu mengenai target dengan akurat pada jarak 5,5 km. Namun meskipun garang dari segi persenjataan, BMD-4M sepertinya agak kurang dalam mobilitas. Kecepatan di darat cuma 70 km per jam dan di air cuma 10 km per jam. Jadi dalam skema tarung kejar-kejaran, kendaraan ini jauh dari kata mumpuni. Nah, menyinggung persoalan Rusia dan konflik Ukraina, BMD-4M ternyata bukan satu-satunya kendaraan amfibi yang ambil panggung. Kendaraan amfibi asli Ukraina yaitu BTR-4 juga membuktikan diri dalam medan laga tersebut. BTR-4 memang jadi salah satu kendaraan militer yang paling lama dikembangkan oleh Ukraina sejak tahun 2006 silam dan telah turun lapangan di Irak dan juga Ukraina. Dengan ukurannya yang lumayan besar dengan panjang 7,76 meter, lebar 2,93 meter dan tinggi 3,02 meter. Kendaraan ini berfokus sebagai kendaraan tempur infanteri untuk misi penyerbuan. Ukuran kabin yang bisa dipenuhi oleh 3 awak dan 8 penumpang dianggap telah memenuhi kebutuhan Ukraina dalam melakukan penyerangan menggunakan tim khusus. Penyelesaian misi penyergapan dari BTR-4 juga didukung dengan senjata kaliber 30 mm yang mampu menembakkan 330 amunisi dalam 1 menit. Senjata ini diakui sangat efektif untuk serangan kejutan. Namun sayangnya kelemahan utama dari kendaraan ini malah terletak dari daya jelajahnya di air.
Kecepatan di air dari BTR-4 hanya mencapai 10 km per jam. Padahal kecepatan daratnya mencapai 110 km per jam. Makanya permasalahan mesin dari BTR-4 memang masih jadi PR besar bagi Ukraina. Nah, karena kelemahan ini jugalah pada 2017 kemarin Indonesia menolak untuk melakukan akuisisi pada BTR-4 untuk menjadi alutsista TNI. Tapi uniknya, meski ditolak oleh Indonesia, BTR-4 malah diakui oleh Korea Utara yang sedang negosiasi membeli 200 unit. Selain memiliki tujuan untuk jadi kendaraan serang serta suplai dalam medan perang, kendaraan amfibi juga digunakan untuk hal lain, salah satunya untuk membuka jalan. FNSS Kunduz milik Turki memiliki salah satu terobosan besar dalam dunia kendaraan militer amfibi karena tugasnya yang unik. Alih-alih untuk menyerang, kendaraan ini ditugaskan untuk membuat jalur logistik dan pasukan. Dari desainnya bisa dilihat kalau FNSS Kunduz adalah bulldozer lapis baja yang mampu melakukan beragam hal, mulai dari membersihkan rintangan medan, memotong lereng curam hingga menstabilkan tepian sungai. Kendaraan ini dikendalikan oleh 2 kru, satu kru untuk menjadi operator dan satunya lagi menjadi petugas dozer. Dalam mendukung kinerjanya, kendaraan militer yang telah dirilis sejak tahun 2013 ini juga tidak membatasi diri kalau hanya bisa digunakan saat siang. Kendaraan ini telah dilengkapi dengan perangkat penglihatan malam, tampilan LED serbaguna hingga sensor laser. Nah, yang namanya pembuka jalur, FNSS Kunduz juga jelas harus mampu memeriksa keamanan dari ranjau. Makanya bodi dari kendaraan ini terbuat dari baja yang mampu menahan ledakan ranjau serta tembakan penembus baja. Jadi jalur yang dibuat akan dijamin aman. Nah, sebagai kendaraan amfibi dengan tugas unik, FNSS ini dibuat lumayan lambat. Di darat, kecepatan mobil yang juga digunakan oleh Filipina ini cuma sampai 45 km per jam. Dan di air, hanya 8,6 km per jam. Dari semua kendaraan amfibi yang telah dibahas tadi, menurut kamu, yang mana nih kendaraan yang baiknya dibeli oleh Indonesia?